Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan terlepas dari tekanan gravitasi raksasa persegi Taisu setelah istana abadi Nirvana muncul. Kemudian, konfrontasi verbal antara permaisuri dengan Taisu nomor 2 untuk sementara masih terus berlanjut. Yang ingin kukatakan adalah bahwa sumber daya yang diambil oleh Taisu tidak akan berdampak buruk pada alam Suanyin. Tetapi akan ada lebih sedikit orang kuat yang lahir, dan dibandingkan dengan kehancuran dunia, tidak masalah jika hanya ada sedikit orang yang lebih kuat. Apakah aku benar, permaisuri? Pria Taisu nomor 2 menjawab. Dia jelas memiliki nada bercanda ketika dia menyebut nama permaisuri. Tampaknya dia berpikir bahwa permaisuri tidak layak atas gelar yang begitu mendominasi di mata mereka. Subdunia alam Suanyin sama sekali tidak ada di atas meja. Oleh karena itu, hidup dan mati semua makhluk di sini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka menghindari pertempuran saat ini dan tidak ingin menyanyiakan sumber daya dengan mereka di sini. Satu-satunya perbedaan antara mengambil sumber daya dan menghancurkan dunia adalah bahwa yang pertama adalah kematian yang lambat. Jadi apakah kamu menyimpan sumber daya milik alam Suanyinku? Atau semua orang akan bertarung sampai mati, dan pemenang akan hidup, dan yang kalah akan mati? Suara permaisuri keluar perlahan, dan apa yang dia rasakan dari kata-katanya adalah keberanian. Seolah-olah dia tidak pernah takut pada Taisu dari awal hingga akhir. Tampaknya kamu sudah mengetahui situasinya dengan sangat baik. Tetapi meskipun demikian, kamu harus tahu bahwa tidak ada kemungkinan kemenangan sama sekali. Hampir semua pusat kekuatan abadi di alam Suanyin berkumpul di sini, dan kematian mereka akan memperlemah kekuatan alam Suanyin. Mengapa harus membiarkan mereka mati? Pria Taisu nomor 2 sangat percaya diri. Percakapan antara dia dan permaisuri bergema di seluruh istana abadi Nirvana, dan semua orang bisa mendengarnya. Selama dia berbicara, pasukan yang berkobar telah meraung ke arah semua orang di Taisu, dan percakapan antara keduanya tidak mencegah pecahnya pertempuran ini. Pertarungan antara istana Dewa Pemburu dan 10.000 Taisu itu baru saja mereda sesaat, tetapi sekarang perang dimulai lagi dan digantikan oleh pasukan permaisuri untuk menangani pasukan Taisu. Ada perbedaan yang tidak terbatas di medan perang melalui Dewa Taisu. Jadi tampaknya meskipun pasukan yang berkobar memiliki banyak orang, jika Taisu tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat, situasinya akan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu. Jelas, ratusan Dewa Taisu ini adalah kartu truf terkuat mereka. Taisu telah berada di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ketika dia berencana untuk menyerang Sensi, dia sudah tiba di alam Suanyin terlebih dahulu. Justru karena inilah mereka ingin menghentikan pertempuran ini dengan permaisuri pada saat ini. Bahkan jika mereka bisa menang, itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Target sebenarnya Taisu adalah Sensi. Adapun subdunia seperti alam Suanyin, setelah berhasil menaklukkan Sensi, subdunia hanyalah harta benda rampasan. Mereka semua bersemangat, dan tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Kamu dan dunia Taisu tidak terkecuali. Raungan bersemangat terdengar dari kerumunan. Ketika semua orang menjadi gila dan tidak memikirkan resiko, maka semua orang menjadi menakutkan. Jumlah pasukan yang berkobar masih terus meningkat, dan sekarang telah melebihi 100.000, dan di antara sejumlah besar dari 100.000 orang ini adalah keabadian Kaisar. Dan orang kuat abadi yang terus-menerus datang setelah dipanggil, mereka bahkan tidak tahu siapa yang bertarung dan mengapa.
tetapi setiap orang yang bergabung di medan perang tidak memiliki rasa takut. Sebagai nyala api, mereka adalah nyala api di tangan permaisuri. Bagaimana mereka bisa berniat menyusut kembali? Xiaoyan yang menyaksikan adegan ini mencerminkan medan perang yang tragis di matanya. Tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini. Pada saat ini, alam Suanyin hanya berurusan dengan sekelompok kecil Taisu dan mereka sudah membuat langkah besar. Sehingga perang yang akan pecah di Sensi mungkin di luar imajinasi Xiaoyan. Xiaoyan tersentak. Di bawah perang seperti itu, seluruh dunia akan hancur dan tidak ada bintang di dunia yang bisa menghindarinya. Tapi itu juga membuat Xiaoyan melihat bahwa ketika perang yang sebenarnya terjadi, pasti bukan hanya satu orang yang dapat membalikkan keadaan pertempuran, tetapi ini tentang setiap prajurit. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Semakin aku kuat, semakin aku bisa membunuh satu orang lagi. Tatapan Xiaoyan juga tertuju pada medan perang. Dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini dan restu dari banyak avatar yang kuat, dia sudah mampu bergabung dengan medan perang seperti itu. Karena latar belakang energi sumber dewanya telah menembus hingga 40 miliar. Meskipun ranahnya masih merupakan puncak dewa petarung bintang 9, tetapi dengan latar belakang energi sumber yang cukup besar, itu dapat mendukung teknik pembentuk kehidupan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan itu mampu mengintegrasikan lebih banyak avatar dengan Xiaoyan selama pertempuran. Kekuatan avatar Yonghe adalah langkah ke-6 dari keabadian Kaisar. Meskipun sedikit enggan untuk menyatu dengan dirinya, tetapi dengan latar belakang energi asal 40 miliar Xiaoyan, bukan tidak mungkin untuk menggabungkan avatar Yonghe sendirian. Saat ini, Xiaoyan sedang memikirkan kartu truf yang dimilikinya, karena kartu truf ini masih agak asing bagi Xiaoyan dan belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika dia ingin menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya, dia harus memikirkannya terlebih dahulu untuk menghindari beberapa kecelakaan fatal dalam pertempuran. Setelah beberapa perhitungan, Xiaoyan mencengkram penguasa Berat Suan dengan erat. Melihat ke medan perang yang kacau, dia tampak sedikit tidak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Meskipun Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum mengalami banyak hal dalam adegan sebesar ini. Jadi Xiaoyan masih agak asing saat menghadapinya. Pada saat ini, Jiu Ying, naga raksasa skala darah, dan binatang langit iblis abadi semuanya datang ke belakang Xiaoyan. Dan tampaknya menilai dari keadaan mereka sekarang, mereka tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya. Senior, bisakah kalian masih bertarung denganku? Xiaoyan bertanya, pertanyaan dengan suara rendah. Bisakah aku menolak? Jiu Ying berkata terus terang. Xiaoyan memandang Jiu Ying sambil tersenyum, tetapi tidak berbicara. Yang terakhir melihat ke medan perang di kejauhan, dan 9 mata binatang berbentuk berlian berkepala ular piton meledak dengan niat bertarung. Aku tidak tahu kenapa, tapi darahku langsung mendidih dan aku ingin memakan orang. Baru saja Xiaoyan tersenyum, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sepertinya itu mengatakan segalanya. Selama periode mengikuti Xiaoyan, dia sudah melihat cara yang tak terduga dari Xiaoyan. Seperti Dewa Taisu dapat dikendalikan olehnya, dan mereka secara alami tidak takut dengan kekuatan Xiaoyan. Tetapi melihat sekelompok orang yang masih bertarung dengan Taisu nomor 11 saat ini, mereka juga mengerti bahwa untuk Xiaoyan sepertinya itu tidak perlu. Jika Tuan Kecil tidak mau, bukan tidak mungkin untuk meninggalkannya di alam Suanyin. Jadi agar Jiu Ying kembali ke Sensi, bahkan jika dia tidak mencoba yang terbaik, dia harus melakukan pertempuran semacam ini. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar curiga bahwa mereka semua mempermainkannya. Tetapi sepertinya dia tidak dapat menemukan kekurangan yang jelas, dan itu hanyalah tebakannya. Kalau begitu, ikuti aku dan bunuh orang ini dulu. Xiaoyan menatap Taisu nomor 11 yang masih terjerat. Pertarungan mereka berlangsung terlalu lama. Sejauh ini tampaknya tidak ada pihak yang terluka parah.
Sungguh sekelompok orang yang merepotkan. Pada saat ini dia hanya bisa mengutuk di dalam hatinya, dan dia tidak ingin melanjutkannya dan menembak ke belakang. Melihat Taisu nomor 11 menembak balik dan hendak pergi, para senior labu dewa bermata 9 sepertinya tidak berniat untuk terus mengejarnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Labu dewa bermata 9 yang ditinggalkan oleh Patriark Changmang tidak lebih dari itu. Jangan khawatir tentang itu. Xiaoyan memegang labu dewa bermata 9 di tangannya, seolah-olah dia akan membuangnya. 10.000 pedang keluar dari sarungnya. Pendekar pedang gila itu melambaikan jubah lengannya, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari kotak pedang di belakangnya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ingin pergi? Aku tidak setuju. Sue Lingsun juga mengambil langkah maju yang ganas, mengacungkan pisau yang terkunci besi dan meraung ke arah pria Taisu nomor 11. Adik laki-laki, apakah kamu bersedia meninggalkan adik perempuanmu? Rubah iblis berekor 9 memandang Xiaoyan dengan mata menawan. Kakinya yang panjang seperti ular sanca putih hampir terbuka, dan payudaranya yang renyah sedikit terlalu tinggi bergerak bersamaan. Dengan sosok montok dan pinggang yang ramping, sosok ini mungkin disebut sosok berbentuk buah pir. Senior, berhentilah bercanda. Orang-orang ini adalah musuhku. Tolong bantu junior menyingkirkan mereka. Xiaoyan tersenyum kecut. Para senior dari labu dewa bermata 9 memang banyak membantu Xiaoyan, dan Xiaoyan secara alami mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Alatnya tidak banyak, bisa dikatakan sangat sederhana. Pada dasarnya dia menggunakan kekuatan keabadian secara sembarangan sebagai metode serangan. Tetapi yang luar biasa adalah dia tampaknya memiliki aliran kekuatan keabadian yang stabil. Rubah iblis berekor 9 datang ke samping Xiaoyan, dan lengannya disilangkan sehingga jurangnya terlihat semakin dalam. Dan tampaknya sulit untuk dilenyapkan saat ini. Namun tidak sulit untuk menghadapinya. Itu dapat dimusnahkan dengan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Namun mungkin bukan tugas yang mudah untuk menangani puluhan ribu orang di sini. Rubah iblis berekor 9 melanjutkan. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa para senior ini yang tampaknya sedang bercanda, mereka sebenarnya mencoba mencari tahu detail dari kelompok Taisu ini. Kami dapat memberimu bantuan jangka pendek, tetapi waktu penggunaan labu dewa bermata 9 tidak boleh terlalu lama. Jadi kuharap kami dapat menemukan cara untuk menahan mereka. Jika kita ingin memenangkan perang ini, kita harus memutuskan hubungan pasokan kekuatan abadi mereka. Mata Xiaoyan juga menjadi bermartabat mendengar penjelasan dari rubah iblis berekor 9. Tentu saja dia bisa mempercayai kekuatan permaisuri, tetapi jika dia juga bisa berkontribusi, mungkin korban jiwa bisa dikurangi lebih banyak lagi. Senior rubah iblis berekor 9, apakah ada cara? Tanya Xiaoyan, meskipun dia juga bisa menggunakan ruang lingsu untuk mengendalikan Dewa Taisu, tetapi itu akan memakan banyak waktu, dan setelah Xiaoyan mengumpulkan keempat Dewa Taisu sebelumnya memasuki ruang lingsu, kecepatannya jelas turun drastis. Jelas, tidak mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar makhluk dari reruntuhan ke ruang lingsu dalam waktu singkat. Belum lagi ada ratusan Dewa Taisu yang membuat Xiaoyan tidak berdaya. Mereka semua ada di ranah alam reruntuhan. Bahkan jika aku menggunakan jimat, aku hanya bisa mengendalikan beberapa kepala. Jelas, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar. Rubah iblis berekor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata, pernahkah senior berpikir bahwa jika kamu tidak dapat menyelesaikan Dewa Taisu ini, kamu dapat mengisolasi orang-orang Taisu ini dari mereka? Mungkin itu juga dapat memiliki efek pemblokiran yang sama. Jawab Xiaoyan. Rubah iblis berekor 9 mendengar dan matanya menatap Xiaoyan. Lalu dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang dan medan perang mencakup area yang luas. Tidak mungkin membagi ruang dengan kekuatan kita saat ini. Sepertinya itu masalah yang sulit. Xiaoyan juga mengangguk,
tetapi berpikir bahwa permaisuri dapat memanggil aula seperti itu dari udara tipis. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membagi ruang. Namun apa yang dikhawatirkan Xiaoyan adalah bahwa kekuatan permaisuri yang tersisa hanya sedikit. Jadi jika Xiaoyan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu sekarang, dia setidaknya bisa berbagi sebagian beban untuk permaisuri. Namun tampaknya Xiaoyan tidak berdaya dalam situasi saat ini. Perang sebesar ini bukan lagi sesuatu yang bisa diikuti Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini. Memang benar bahwa kekuatan yang kuat diperlukan untuk membagi ruang, tetapi kamu dapat mencobanya dan melihat apakah paman di dalam labu dewa bermata 9 yang telah lama menolak untuk membantu, apakah dia akan bersedia membantumu? Rubah iblis berekor 9 berkata dengan menawan. Paman. Xiaoyan tercengang. Saat ini kelima sosok di dalam labu dewa bermata 9 telah muncul, dan di dalamnya total ada 9 cetak biru. Menilai dari cetak biru tersebut, 5 sosok pertama saling berhubungan, yang berarti bahwa cetak biru tersebut benar. Oleh karena itu, melalui cetak biru dapat diketahui bahwa masih ada 4 senior yang kuat di labu dewa bermata 9 yang belum pernah muncul. Apa yang dikatakan rubah iblis berekor 9 mungkin adalah salah satu dari 4 yang tersisa yang belum muncul. Xiaoyan juga tiba-tiba ingat bahwa ketika dia ingin melemparkan labu dewa bermata 9, suara yang sangat asing terdengar. Xiaoyan belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa suara itu berasal dari labu dewa bermata 9. Dan setelah suara inilah, para senior di labu dewa bermata 9 membuat langkah lain untuk membantunya. Ini menunjukkan bahwa suara yang berbicara memiliki posisi yang sangat menonjol di labu dewa bermata 9. Setidaknya 5 yang pertama tampaknya mematuhinya. Paman, sekarang semuanya telah berakhir. Mari kita berhenti berpura-pura menjadi dingin. Kamu memenuhi syarat untuk muncul saat ini, kata rubah iblis berekor 9, dan labu dewa bermata 9 ada di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Saat Xiaoyan hendak berbicara, tiba-tiba suara yang dalam terdengar dari labu dewa bermata 9. Aku tidak ingin bergerak, bukan aku tidak mau, tapi kamu masih harus menemukan cara untuk melewati kesulitan untukmu sekarang, daripada terlalu mengandalkan orang lain. Ketika suara itu keluar dari labu dewa bermata 9, asap hijau pun keluar. Asap hijau itu menyebar, dan segera di depan Xiaoyan, sesosok tinggi mengembun keluar. Dia mengenakan baju besi perunggu kuno. Sepertinya baju besi itu sudah berbintik-bintik, seolah-olah sudah diam di dasar laut untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Paman, setelah sekian lama, tidak bisakah kita berubah menjadi lebih baik? Siluman rubah iblis berekor 9 berkata dengan marah. Tidak, sosok jangkung itu menjawab. Perawakannya sebanding dengan Dong Haiyuan, dan dibandingkan dengan orang biasa, tingginya 2 kali lipat, dan itu hampir 3 meter. Tentu saja tidak sulit untuk mengubah sosok setelah mencapai tahap dewa petarung, tetapi setelah demonstrasi yang tak terhitung jumlahnya, sosok tubuh manusia adalah yang paling sempurna. Karena ketika benar-benar memiliki kekuatan besar, itu tidak terkait langsung dengan ukuran tubuh, tapi ukurannya yang besar sangat menarik. Dia memegang beliung perunggu tebal di tangannya, dan garis-garis di atasnya tidak lagi terlihat jelas karena korosi yang parah. Sejak saat itu, orang tersebut memancarkan rasa keagungan dan misteri, dan ketika dia menyingkir, meski tidak ada paksaan, orang bisa merasakan rasa penindasan yang kuat. Intuisi dapat memberitahu Xiaoyan bahwa orang ini sangat kuat. Kamu ingin membagi medan perang? Sebuah suara yang dalam datang dari dalam topeng perunggu. Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian mengangguk. Jika dia bisa memblokir kelompok Taisu dari para dewa Taisu, kemungkinan menang akan sangat meningkat. Taisu membutuhkan pengisian terus-menerus, dan setelah mengetahui hal ini, yang terbaik adalah menerapkan strategi yang tepat. Sosok jangkung itu mengangkat tangannya dan menginjak beliung perunggu 3 kali berturut-turut. Xiaoyan yang berdiri di samping merasakan ruang di sekelilingnya berputar dan bergetar.
Namun ruang tampaknya tidak berubah dan dia terdengar berbicara lagi segera setelah itu. Sudah ada dunia terlarang di sini dan itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dunia terlarangku. Sepertinya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Situasi pertempuran saat ini berada di bawah kendali orang yang membuka dunia terlarang ini. Dunia terlarang? Xiaoyan belum pernah mendengarnya dan sepertinya agak mirip dengan pembatasan formasi. Yang memiliki kekuatan absolut menciptakan dunianya sendiri yang mandiri. Di dunia ini, dia adalah penguasa absolut. Sosok perunggu tinggi itu menjawab Xiaoyan. Xiaoyan melihat sekeliling. Seluruh istana abadi Nirvana tidak terasa seperti aula besar bagi Xiaoyan, tetapi seperti benua yang luas, karena Xiaoyan tidak dapat melihat ujung istana abadi Nirvana. Beberapa istana dapat dilihat samar-samar di ujung, tetapi tidak terlihat nyata. Menurut orang ini, seluruh yang disebut istana abadi Nirvana hanyalah alam terlarang yang diciptakan oleh permaisuri. Saat ini, semuanya diselimuti alam terlarang milik permaisuri. Karena tidak ada yang perlu kulakukan, aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, sosok jangkung itu berniat akan kembali ke labu dewa bermata 9. Tunggu senior, Xiaoyan juga tahu bahwa permaisuri hanyalah sisa jiwa dan semakin kuat dia sekarang, maka semakin cepat dia akan dihancurkan. Xiaoyan tidak ingin permaisuri menghilang begitu cepat. Dia masih ingin menemukan cara untuk membantu permaisuri. Setidaknya berubah pikiran. Jika dia tidak dapat dibangkitkan, maka reinkarnasi akan baik-baik saja. Masalahnya adalah permaisuri sepertinya tidak tertarik pada salah satu dari mereka sekarang. Dia merasa bahwa permaisuri menyukainya. Tentu saja dia bisa berpura-pura menyukai hal semacam ini. Tapi Xiaoyan tahu jika permaisuri berpura-pura, bagaimanapun mereka memiliki hubungan dari hati ke hati dan kedua belah pihak juga memiliki pemahaman yang mendalam, saling mengenal dan berkomunikasi satu sama lain. Namun dalam pertempuran saat ini, Xiaoyan sepertinya telah melihat bahwa permaisuri ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyanyikan lagu terakhirnya. Era permaisuri juga akan berakhir dengan perang melawan Taisu. Xiaoyan mengerti bahwa permaisuri juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantunya, dan tentu saja dia juga membantu alam Suanyin. Apakah itu permaisuri atau yang mulia? Tampaknya ketika kekuatan mereka tumbuh ke tingkat tertentu, itu akan menghubungkan takdir mereka sendiri dengan dunia. Sosok jangkung menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Aku tidak suka membunuh. Mengapa kamu tidak suka membunuh? Dia biasa membunuh terlalu banyak. Aku tidak tahu di mana dia mendapatkan kitab suci. Dia memelihara ikan dan membaca kitab suci setiap hari. Itu hampir menyelamatkanku. Rubah iblis berekor 9 pergi. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. Mendengar apa yang dikatakan siluman rubah iblis berekor 9, sepertinya di labu dewa bermata 9, mereka semua adalah tetangga yang tinggal di halaman yang sama, yang membuat Xiaoyan sedikit penasaran dengan pemandangan seperti apa yang ada di dalam labu dewa bermata 9. Aura pembunuh di tubuhmu terlalu kuat. Kuharap kitab suci dapat menenangkan hatimu yang terburu nafsu. Apakah kamu mengerti? Terdengar suara berat dari dalam baju besi perunggu yang tampaknya berat, tapi lembut dan magnetis. Sepertinya berharap untuk mempengaruhi rubah iblis berekor 9. Kesombongan! Jika kamu menciumnya dengan hati-hati, tubuh budak itu jelas menarik. Rubah iblis berekor 9 berpose dalam postur yang menawan. Dadanya yang menjulang ke udara dan keputihannya menunjukkan kilau kemerahan pinggang ramping dan lekuk tubuhnya bisa digambarkan sangat anggun. Melihat ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya karena bingung. Tetapi sebelum dia menyadarinya, matanya terkunci secara paksa pada rubah iblis berekor 9 dan dia menyadari bahwa ada yang aneh. Dia juga berada di bawah kekuatan yang kuat. Kekuatan jiwa dari rubah iblis berekor 9 menarik dirinya dari keadaan terpesona.
Kamu menyebut bau badan adalah wewangian. Pada saat ini, sosok tinggi berbaju perunggu itu bertanya. Rubah iblis berekor 9 meletakkan tangannya di pinggul, menekan jari-jarinya ke dagingnya, memperlihatkan sosoknya yang cantik dan pipinya yang merah muda bengkak. Apa yang kamu tahu, jerawat besi? Tidak heran kamu sendirian selama puluhan ribu tahun. Rubah iblis berekor 9 berkata dengan marah, dan sosok tinggi itu tidak menjawab, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung. Aku bisa menyerang, tapi aku hanya membunuh 1000 orang, dan aku tidak akan menyerang dengan mudah setelah itu. Suara sosok jangkung itu keluar perlahan. Senior, membunuh 2000 dengan kekuatanmu sudah lebih dari cukup. Xiaoyan menggenggam kedua tangannya. 800. Sosok jangkung itu berkata lagi. Xiaoyan tercengang. Mengapa dia membayar harganya kembali tanpa bisa dijelaskan? Setelah selesai berbicara, Xiaoyan berhenti berbicara karena takut berbicara lagi. Dia mungkin mengubahnya menjadi 500. 1000 akan menjadi 1000. Sebanyak yang dia bisa hancurkan. Setidaknya itu akan mengurangi tekanan pertempuran. Tanpa peringatan apapun, dengan ledakan, aliran udara yang kuat membuat Xiaoyan dan rubah iblis berekor 9 terhuyung-huyung beberapa langkah. Ketika mereka melihat lebih dekat, sosok tinggi itu bergegas menuju pendekar pedang gila dan yang lainnya seperti meteoroid. Pada saat yang sama, pendekar pedang gila dan Su Lingjun menembak mundur hampir bersamaan. Sepertinya pemandangan seperti itu tidak mengherankan. Tetapi nomor 11 belum menyadari mengapa serangan terhadapnya tiba-tiba berhenti tanpa bisa dijelaskan. Dia tidak melihat ke atas sampai dia mendengar suara siulan yang berat datang dari telinganya dan melihat, tidak, itu lebih terlihat seperti patung perunggu yang bergegas ke arahnya. Armor dewa palsu di tubuhnya tiba-tiba mengaktifkan pertahanan terkuat, yang berarti bahwa sosok perunggu yang meraung di depannya memiliki kemampuan untuk benar-benar menghancurkannya. Bahkan ketika tubuhnya terkejut, 2 sayap memancarkan kilau baja yang mirip dengan sayap Valkyrie Xiaoyan muncul di belakangnya, dan dia akan mundur. Kamu tidak bisa bergerak. Sebuah suara berat datang dari dalam armor perunggu yang terdengar tidak bisa dijelaskan, dan seolah-olah itu memerintahkan Taisu nomor 11. Tapi saat ini mata di dalam armor dewa palsu menyusut dengan cepat karena dia benar-benar tidak bisa bergerak sekarang. Tubuhnya membeku di tempat, tidak peduli bagaimana dia melawan, termasuk armor dewa palsunya tidak bisa merespon sama sekali, dan sayap di belakangnya juga hanya melayang, itu tidak bisa bergerak. Kemudian, bayangan raksasa perunggu meraung ke arahnya. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan dengan keras, dia mencubit kepala nomor 11 secara langsung, dan sosok yang terakhir langsung diseret ke kejauhan oleh bayangan raksasa perunggu. Di bawah telapak tangan besar, kepala Taisu nomor 11 seperti orang normal yang memegang telur, membungkusnya sepenuhnya, dan segera terdengar suara teriakan. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan muncul di armor dewa palsu nomor 11. Semua kekuatan keabadiannya melonjak. Pelindung kepala meledak dengan keras dan tiba-tiba lepas dari telapak tangan perunggu raksasa. Taisu nomor 11 berlumuran darah dan penampilannya bahkan lebih tidak dapat dikenali. Tetapi saat ini, dia tidak peduli dengan wajahnya yang tampan, dan satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah bertahan hidup. Saat dia mendapatkan kembali kebebasannya, sayap di belakangnya terbanting dan tersapu dengan kecepatan yang mencengangkan. Kembalilah. Tapi ketika jaraknya sudah 100 kaki, suara berat terdengar lagi dari dalam armor perunggu yang masih tidak diragukan lagi. Di akhir kalimat, Taisu nomor 11 yang sudah kabur tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuh dan sayapnya, dan sosok yang tadinya tersapu akhirnya mendekat kembali. Dia kembali ke posisi semula tanpa memihak. Saat ini matanya penuh ketakutan dan kegelisahan. Pemimpin nomor 1, selamatkan aku.
Beliung perunggu besar mendesing ke bawah dan jatuh dari kepalanya. Kepalanya langsung meledak. Bahkan dengan armor dewa palsu, tampaknya tetap rentan terhadap satu pukulan di bawah beliung perunggu. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.